Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran Polri bahwa semua tindak tanduk anggota Polri selalu diamati oleh masyarakat. Sementara Kapolri menegaskan bahwa institusinya siap menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Puncak Hari Bayangkara ke-76 yang dipusatkan di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah dihadiri Presiden Joko Widodo yang sekaligus menjadi inspektur upacara. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran Polri bahwa rakyat selalu mengamati kinerja personel Polri. Saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat. Presiden Joko Widodo secara simbolis memotong tumpeng kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Hari Bayangkara ini menjadi momentum untuk memperbaiki kinerja Polri sebagai institusi modern yang tidak anti kritik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Rangkaian Hari Bayangkara juga mendorong upaya berbenah Polri sebagai institusi modern yang tidak anti kritik melalui reformasi kultural dengan menyerap aspirasi masyarakat. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut pihaknya akan terus meningkatkan kemampuan aparat kepolisian dan menyesuaikan dengan peralatan yang dimiliki Polri. Kami akan terus membenahi tentu secara profesional baik dari personil kita sendiri untuk meningkatkan kemampuan dan tentu didukung dengan peralatan IT yang agar digunakan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Polri. Kita bersama saat ini para peterjun akan mulai exit. Ya, 1, 2, 3, 4 sudah mulai. Dalam puncak perayaan ini disajikan sejumlah aksi spektakuler seperti penerjunan bebas oleh personel Polri dan TNI dari ketinggian 10.000 kaki. Kemudian flypass helikopter hingga tari kolosal ratusan penari Nusantara gemilang Sepolwan siswa SPN Polda Metro Jaya dan pasukan bela diri Korps Brimob. Selain itu, marching band pelopor cendrawasih dari Taruna Akademi Kepolisian juga ikut serta memeriahkan puncak perayaan ini. Rangkaian upacara perayaan diakhiri dengan penandatanganan Prasasti Momentum Gajah Mada oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Litbang Kompas melakukan survei jajak pendapat pada 25 sampai 28 Juni lalu untuk mengukur kinerja Polri. Dari 504 responden yang berusia di atas 17 tahun ditemukan ada sejumlah fakta yang menarik. Kita akan tunjukkan kepada Anda. Ini saat ditanya, sejauh ini apakah penegakan hukum yang dijalankan kepolisian ini sudah berlandaskan atas prinsip berkeadilan? Jawabannya, lebih dari mayoritas responden, tepatnya sebesar 51,4% mengatakan sangat berkeadilan. 40% menjawab belum berkeadilan dan hanya 8,6% yang menjawab tidak tahu. Kita punya temuan lain, kita buka. Ini saat ditanya, yakin atau tidakkah Anda jika Polri mampu menunjukkan kinerja yang semakin baik di waktu mendatang? Jawabannya 72% menjawab yakin, 8,1% menjawab sangat yakin, dan yang tidak yakin sebesar 14,8%. Yang jadi pertanyaan, bagaimana penjelasan Litbang Kompas terkait dengan temuan lain, khususnya slogan presisi yang sejak awal dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kita akan bahas usai yang satu ini. 1 Juli menjadi peringatan Hari Bayangkara, momen penting bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang diharapkan bisa memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, bahkan sebagai pengayom dan pelindung, Polri dituntut untuk terus berbenah diri. Dalam rangka menjamin ruang-ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat, maka Polri harus mampu menjalin komunikasi publik yang baik dengan mahasiswa, elemen buruh, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, dan tetap melakukan penegakan hukum dengan tegas sebagai ultimum remedium dengan berpedoman pada keadilan, kemanfaatan hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam peringatan Hari Bayangkara, Presiden secara khusus meminta Polri bekerja presisi dan terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Bekerjalah dengan presisi. Kita harus semakin siap
dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Terkait HUL Polri ke-76, Litbang Kompas mengadakan jajak pendapat pada akhir Juni lalu untuk mengukur kinerja Polri, khususnya menjalankan visi misi presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, seperti slogan yang diusung oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo sejak duduk sebagai Trunojoyo I sejak Januari 2021 lalu. Saat ditanya apakah Polri sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai visi presisi, lebih dari mayoritas responden menjawab Polri saat ini sudah sesuai visi presisi, yakni sebesar 58,3%. Sementara yang menjawab belum sesuai ada sebanyak 28,6% dan tidak tahu 13,1%. Peneliti Litbang Kompas menjelaskan survei dilakukan khusus di HUT Bayangkara ke-76 tahun ini sebagai bentuk apresiasi dan tantangan bagi Polri. Kalau kita lihat apresiasi dari kinerja Polri dari segala aspek ya, tugas dan fungsinya itu hampir merata itu sama ya. Jadi merata diapresiasi oleh publik. Dalam hal misalnya memelihara keamanan, kemudian tugas dalam penegakan hukum, memberikan pelayanan sampai dengan sebagai pengayom di tengah masyarakat, itu diapresiasi. Di tengah maraknya spekulasi atas buruknya wajah penegakan hukum di Indonesia, termasuk menyeret kepolisian dipotret ketidakadilan, publik justru menilai kinerja Polri dalam penegakan hukum semakin baik. Responden jajak pendapat Litbang Kompas menjawab penegakan hukum oleh Polri sudah baik sebesar 58,2%, yang menjawab sangat baik 11,3%, meskipun ada yang menjawab buruk sebesar 21,5%. Berbenah untuk lebih baik menjadi keharusan. Terlebih lagi saat ini, digitalisasi menuntut adanya perubahan sistem termasuk di kepolisian, mulai dari pengurusan SIM, SKCK hingga tilang elektronik atau ETLE. Kesalahan harus semakin diminimalisir, termasuk kesalahan di lapangan dan saat menghadapi masyarakat. Karena kesalahan akan berdampak hilangnya kepercayaan publik dan rusaknya penilaian positif terhadap Polri. Tim Liputan Kompas TV. Apa saja temuan Litbang Kompas terkait kinerja Polri dan visi presisi? Benarkah citra Polri semakin baik? Kita akan bahas bersama dengan Eren Masyukrila, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam, Mas Eren. Selamat malam, Mbak Livi. Oke, kita juga akan sapa Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Selamat malam, Pak Albertus. Selamat malam, Mbak. Ya. Oke, saya ke Pak Eren dulu. Mas Eren, apa saja temuan Litbang Kompas? Ya, secara garis besar memang ketika kita menanyakan bagaimana persepsi publik berkaitan dengan visi presisi yang digaungkan oleh Kapolri sejak menjabat itu, memang sebagian besar atau 58% itu menyatakan Polri sudah melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat sesuai dengan visi presisi. Okay. Namun ada 28% bagian responden lagi yang menyatakan sebaliknya atau Polri belum sesuai dengan visi presisi tadi gitu. Lalu memang kalau kita jabarkan lebih lanjut, visi presisi ini kan terejawantahkan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri itu yang menyatakan ada ada beberapa tugas dan fungsi utama Polri terkait dengan memberikan pelayanan, kemudian mengayomi masyarakat, penegakan hukum, sampai dengan pemeliharaan keamanan di tengah masyarakat, itu secara merata pun diapresiasi cukup positif kinerja terkait di aspek-aspek tersebut gitu ya. Paling tinggi itu memang di dalam hal pemberian pelayanan kepada publik itu sampai dengan di atas 80%. Baik, Mas Eren, tapi yang jadi pertanyaan apakah artinya ini bisa jadi kesimpulan bahwa citra polisi membaik hingga 65,7%. Tapi kan kalau saya lihat ini dari beberapa waktu ketika Litbang Kompas juga melakukan survei yang sama, sebetulnya angka ini justru menurun. Ya, ketika dinyatakan menurun memang, tapi ketika kita melihat capaian terbesarnya itu memang pernah Polri itu citranya sampai dengan di angka 77%. Betul. Namun saat ini ada di angka 65%, itu
capaian citra positif ini dibandingkan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, Polri itu masih justru paling unggul gitu. Jadi memang ada penurunan, tapi penurunan itu merata di semua citra lembaga negara gitu. Kalau kita lihat ada persepsi publik yang memang menurun di merata di situ gitu. Artinya penurunannya tidak hanya di Polri, tapi justru kalau kita lihat meskipun citranya menurun ke angka 65 sekian %, tapi kemudian ini masih dianggap lebih unggul begitu kira-kira ya? Betul. Oke, ya, saya jadi ke Pak memang Albertus apresiasi dulu. terhadap kinerjanya justru lebih terlihat di sini. Gitu. Siap. Saya ke Pak Albertus. Pak, kalau kita lihat publik menilai kinerja Polri ini semakin baik. Kalau Anda sendiri setuju terkait dengan hal ini atau justru Anda punya catatan tersendiri? Begini, saya melihat kinerja Polri itu seperti fenomena akuarium, Mbak. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri itu orang luar melihat di masyarakat dalam hal ini ya. Seperti Pak Jokowi tadi bilang masyarakat ada pengawas, jurinya itu masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa lihat apakah baik atau buruk, dan di akuarium itu kan kelihatan bahwa dia ini warnanya jadi cerah atau jadi tidak. Itu yang saya lihat. Nah, kalau dibilang apakah membaik atau menurun, kita harus fair bahwa fungsi Polri itu kan tidak hanya tidak hanya satu fungsi. Kalau kita perhatikan tadi sebenarnya pelayanan publik. Tapi sebetulnya kalau kita lihat tugas pokok Polri itu kan ada yang substansi itu dua, yaitu adalah memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Tetapi itu harus bungkus dalam filosofi melindungi, mengayomi dan melayani. Nah, bungkusan ini dilakukan dalam berbagai fungsi. Ada fungsi lalu lintas, fungsi serse, fungsi sabara dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat apakah membaik atau menurun, boleh dikatakan membaik. Tapi di sisi lain, komplain masih tetap ada. Kami di Kompolnas itu punya data. Dari satu hari rata-rata 20 sampai 30 laporan. Itu 80% tentang serse. Artinya, tapi di luar kalau orang bilang yang berpersoalan lalu lintas. Ada yang suka maaf dan sebagainya. Sehingga saya kalau lihat dari objektif, naik turunnya kinerja politik fluktuatif dan sangat dinamis. Ya, tetapi upaya itu ada dilakukan perbaikan. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh Polri sekarang ini di bawah Pak Sigit kan sangat aktif sekali, sehingga mulai dari kemajuan teknologi, respon humanis dan sebagainya, lalu prediksi dijalankan terutama di level grassroots dan bawah. Kadang-kadang kalau kita bicara survei tidak tertangkap. Tapi Mas misalkan gitu ya. Pak Albertus. Kalau kita lihat dari citra yang dihasilkan dari hasil survei Litbang Kompas di angka 65,7%, koreksi saya kalau salah ya Mas Eren. Ini apakah kemudian meskipun sebetulnya kalau dibandingkan dengan lembaga lain ini meningkat, tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa hasil survei sebelumnya milik Polri ini sebetulnya menurun. Kalau menurut Anda ini apakah kemudian ada yang terkait dengan beberapa kasus belakangan yang tersangkut dengan sejumlah oknum kepolisian atau seperti apa? Ya, jadi begini, kalau melihat angka itu berarti kan ada 35% yang tidak puas. Nah, kalau kita melihat naik atau turun, kita kan harus lihat indikatornya, Mbak. Tadi respondennya sekitar 500 orang kalau nggak salah. Artinya proporsinya itu kan kita masih bisa berdebat lah. Ini dari sisi metodologi, tetapi fakta bahwa tidak 100% itu yang harus diakui. Dan itulah fakta yang harus dilihat oleh Polri sebagai suatu potret. Hasil penelitian ini, hasil survei ini, saya kira harus dipahami sebagai bukti bahwa masih ada yang harus diperbaiki di Polri. Saya kira poinnya di situ, Mbak. Naik atau turun, ini misalnya begini, pengalaman saya saya sebelum Kompolnas kan bisa di BTK sering melakukan riset, itu ada survei yang tinggi, begitu ada satu kejadian langsung drop turun, Mbak. Nah, sementara hari-hari ini banyak kejadian yang baik itu oleh institusi, baik itu oleh oknum, itu menjadi bisa memungkinkan orang itu yang tadinya bilang baik langsung berubah jadi baik. Itu bisa muncul, Mbak ya. Baik, Pak Albertus. Ini artinya poin besarnya adalah masih harus ada perbaikan. Tapi ini seiring dengan janji Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menjanjikan akan segera membenahi kinerja kepolisian agar lebih baik lagi ke depan. Betul, ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Albertus. Terima kasih juga tadi penjelasan ya Mas Eren di Sapa Indonesia Malam.